kasih Tuhan Yesus, perkenalkan nama aku Elisha Rosa Natali. Di sini aku akan membagikan renungan malam buat kalian yang berjudul tentang apakah anak SMA boleh pacaran atau enggak sih? Sebelum kita memulai renungannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga sampai detik ini kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai renungan malam kami. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh menjadi kehendak-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan memberikan firman ya Tuhan. Kau memberkati untuk setiap lidah, kiranya Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, seperti yang ada di judul bahwa apakah anak SMA boleh pacaran atau enggak? Menurut pandangan Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu bahwa tidak ada arti kata pacaran teman-teman. Jadi meskipun banyak orang yang menyebutkan bahwa pacaran merupakan suatu proses untuk menuju jenjang keperkawinan atau pernikahan, namun di Alkitab tidak menyebutkan apa arti kata pacaran. Namun di dalam Alkitab menjelaskan bahwa mereka tidak menyebutnya dengan pacaran, melainkan tentang arti indahnya persahabatan. Seperti yang kita ketahui, kita bisa bersahabat dengan seorang wanita maupun seorang pria. Dari persahabatan inilah mulai ada rasa suka, tertarik, dan menyayangi. Oke, sebelum itu Tuhan Yesus kan pernah bilang kalau tubuh kita ini adalah tubuh Roh Kudus. Jadi kita harus bisa menjaganya, melakukan hal-hal yang baik, dan juga yang pastinya memikirkan hal-hal yang bijak. Oleh karena itu teman-teman, sesuai dengan identitas Kristus yang telah kita ketahui bahwa ada 4 poin yang harus dilakukan sebagai hidup pemuda-pemudi Kristen. Oke, untuk yang pertama adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 yang berisi tentang atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi. Oke, untuk poin yang kedua adalah melakukan hal yang benar, sebab tidak semua hal yang berguna untuk hidup kita yang terdapat pada 1 Korintus 6 ayat 12 yang berisi segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna, segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kemudian untuk poin ketiga ini adalah hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup yang terdapat pada 1 Petrus 1 ayat 15. Dan firman Tuhan berkata bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan yang terakhir poin keempat adalah menjauhi percabulan yang terdapat pada 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Oke teman-teman, jadi sebenarnya pacaran ini bukan masalah boleh atau tidaknya, tetapi apakah kita ketika mengalami pendekatan dengan seorang lawan jenis ini, apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan itu di dalamnya? Nah, jadi apapun sebenarnya boleh nggak sih remaja putri itu menjalani kedekatan dengan seorang remaja putra? Jawabannya adalah tentu saja boleh, asalkan kita bisa mengikuti rambu-rambu yang sudah Allah berikan dalam Alkitab yang terdapat pada 4 poin tadi. Nah, jadi mengasihi lawan jenis tentu saja diperbolehkan, tetapi kita juga harus introspeksi diri karena kita sudah memiliki patokan dalam menjalin kedekatan dengan lawan jenis. Nah, kita sebagai generasi Kristus ini yang memiliki integritas dan juga selektif dalam menjalani sebuah hubungan, dan satu hal yang utama yaitu biarlah kita menjaga kekudusan sehingga kita masuk ke dalam pernikahan yang kudus dan pernikahan yang menerima berkat sulung pernikahan. Jadi teman-teman, itu sebenarnya pacaran itu boleh asalkan ada 4 poin yang harus kita lakukan. Sebenarnya yaitu yang pertama, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus ingat bahwa kita harus menjaga kekudusan. Lalu yang kedua adalah melakukan hal yang benar, sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Jadi kita selama melakukan
pacaran itu harus melakukan hal yang benar ya teman-teman, tidak boleh itu yang namanya harus menjaga kekudusan. Lalu yang ketiga adalah hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup yang seperti sudah dijelaskan tadi, dan yang terakhir adalah menjauhi percabulan. Oke, sekian untuk firman kali ini, kiranya memberkati teman-teman semuanya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sangat begitu indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk setiap permasalahan persoalan yang telah kami hadapi ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.